Selamat datang di channel Nabla Education. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 3 Fisika SMA kelas 11 Kurikulum Merdeka, yaitu materinya dinamika gerak partikel. Pada video sebelumnya kita sudah membahas topik tentang momentum dan impuls yang ada di halaman 82. Jadi pada video ini kita akan lanjutkan lagi materi berikutnya, yaitu gerak rotasi. Untuk materi gerak rotasi ini, pada buku ini materi yang disajikan cukup sederhana dan sangat sedikit. Jadi untuk mempelajari gerak rotasi ini silahkan teman-teman bisa lihat video berikut. Nanti untuk bagian dari buku ini kita kerjakan soal-soal yang disediakan. Dan kalau kita lihat di sini ternyata soalnya itu hampir tidak ada di sini untuk gerak rotasi ya. Jadi nanti mungkin kita akan kerjakan soal-soal yang ada di asesmen. Jadi untuk materinya silakan teman-teman saksikan video berikut. Oke, jadi materinya itu dinamika rotasi ya. Dinamika rotasi. Nah, dinamika rotasi itu membahas tentang ya gerak rotasi. Jadi ini seperti materi dinamika linier pada kelas sebelumnya ya, yaitu membahas tentang hukum Newton. Nah, untuk dinamika rotasi itu sendiri kita bahas dulu. Untuk bagian yang pertama itu yang kita sebut sebagai momen gaya, atau momen gaya itu simbolnya adalah torsi. Simbolnya tau ya, disebut juga sebagai torsi atau tau. Simbolnya seperti ini, kayak huruf T tapi pakai alfabet Yunani. Definisinya adalah momen gaya atau torsi dan dia merupakan besaran vektor itu sama dengan perkalian vektor antara lengan dengan gayanya. Jadi sebagai contoh seperti ini. Misalkan kita punya suatu batang seperti ini. Nah, punya suatu batang, kemudian kita berikan poros di sini. Ini misalkan kita anggap poros, kita ikat atau kita sekrup seperti itu. Kemudian bagian sini itu diberi gaya. Ya, diberi gaya boleh ke bawah, boleh ke atas. Nah, misalkan gayanya kita buat F seperti ini. Oke, sebelum membahas tentang bagian momen gaya ini, ada hal yang perlu diingat dulu. Jadi momen gaya ini seperti gaya ya, seperti gaya pada gerak linier. Kalau gaya itu menyebabkan benda itu bergerak translasi, sebagai contoh, ini misalkan kita punya balok atau punya benda didorong seperti ini, maka benda ini akan bergerak ke arah kanan misalkan ya. Jadi dia akan bergerak ke kanan. Nah, gaya ini atau F ini menyebabkan benda bergerak translasi seperti ini. Kalau momen gaya itu menyebabkan benda bergerak rotasi, bedanya cuma seperti itu. Dan di sini juga berlaku hukum Newton. Nanti hukum Newtonnya juga kaitannya dengan hukum kedua Newton ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Bendanya itu ditarik, ini poros, kita sebut dia sebagai poros, ditarik ke bawah. Apa yang terjadi dengan batang ini? Batang ini akan berputar kan? Akan berputar. Arah putarannya kemana? Arah putarannya tentu saja dia akan, karena diikat di poros kiri, dia berputar seperti ini. Nah, arah putarannya seperti ini. F-nya ini, dan kalau kita ubah, kita akan mencari besarnya saja. Kita akan mencari besarnya, jadi tanpa vektor. Besar dari momen gaya itu adalah D dikalikan F dikalikan sin theta, di mana sin theta ini sudut yang dibentuk antara D dan F. D-nya mana untuk kasus ini? D itu jarak dari poros ke gaya F. Berarti D-nya yang mana? Ini adalah D. Sin theta-nya berapa berarti? D dengan F, dia membentuk sudut 90 derajat. Berarti di sini sin theta-nya 90 derajat. Maka kalau sin theta itu sama dengan sin 90 derajat, berarti nilainya sama dengan 1. Maka untuk kasus ini kita hitung torsinya cukup F kali D saja, atau D kali F, karena nilai sin theta-nya 1 ya. Arah putarannya itu searah jarum jam, berarti ini torsinya positif. Nah, di sini itu menunjukkan arah putaran, bukan arah torsi ya. Arah torsi itu nanti kita tentukan dengan aturan sekrup atau aturan tangan kanan. Coba kamu bayangkan, seandainya kamu punya sekrup, kemudian sekrupnya diputar seperti gambar ini, ditarik ke sini, maka sekrupnya akan berputar kemana? Keluar, mengencangkan atau mengendorkan. Kalau putarannya seperti ini, diputar berlawanan jarum jam. Oh maaf, searah jarum jam ya, mengencangkan, berarti sekrupnya akan masuk. Ya enggak? Nah, kalau sekrupnya masuk, maka arah torsinya itu sama dengan arah itu sekrup tadi. Masuk berarti kita gambarkan seperti ini. Cross ya. Cross itu berarti dia masuk bidang.
Nah, kalau pertanyaannya adalah kemana arah torsinya, maka arah torsinya bukan searah jarum jam, arah torsinya adalah masuk bidang. Kalau arah putarannya adalah searah jarum jam. Oke, kemudian kasus kedua, bagaimana jika gayanya itu tidak tegak lurus seperti ini? Sebagai contoh, kita sama-sama punya batang seperti ini, kemudian batangnya kita ikat, misalkan kita ikatnya porosnya dipindah di sini, ini adalah poros, kemudian gayanya miring ke sini. Nah, gayanya nggak tegak lurus, tapi dia membentuk sudut, misalkan theta. Nah, maka caranya gimana? Caranya sama aja dengan yang tadi, ya. Kita cari dulu, salah satu caranya kita uraikan gaya ini ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Misalkan kita uraikan ke bawah sini dan ke arah kiri tentunya. Nah, berarti gaya yang arahnya ke bawah ini berarti dia di depan sudut. Berarti ini adalah F sin theta. Kemudian gaya yang arahnya ke kiri itu berarti di samping sudut. Kalau samping itu berarti F cos theta. Kemudian arah D-nya atau panjang D-nya dari poros sampai ke sini. Nah, ini adalah D. Kalau kita mempunyai dua komponen gaya seperti ini, gaya yang paralel atau sejajar dengan D itu tidak akan memberikan torsi. Jadi F cos theta itu tidak akan memberikan torsi. Artinya torsinya hanya diberikan atau disumbangkan oleh gaya yang F sin theta. Maka ini kasusnya sama lagi kayak atas seperti ini. Cuma F-nya sekarang berubah menjadi F sinus theta. Berarti nilai torsinya itu sama dengan F kali D. Tapi F-nya kita ganti menjadi F sin theta dikalikan D. D-nya dihitung dari letak gaya tersebut sampai ke poros. Kalau mau tahu arah putarannya kemana, ya sama dengan atas. Berarti dia akan berputar ke sini, searah jarum jam. Arah torsinya berarti juga sama masuk bidang. Nah, itu tentang momen gaya atau torsi. Kemudian lagi, bagaimana jika gayanya banyak atau gayanya lebih dari satu? Sebagai contoh, kita buat yang mudah dulu. Misalkan kita punya batang seperti ini, kemudian kita berikan porosnya di sini. Jaraknya ini kita buat aja, ini misalkan 3 meter, yang kanan jaraknya adalah 4 meter. Kita berikan gaya F di sini, nilainya adalah 100 Newton, sebut aja F1 ya, F1-nya 100 Newton. Kemudian ada gaya F2, F2-nya ke bawah juga. Anggaplah gaya F2 ini nilainya 45 atau yang mudah aja 40 Newton. Nah, sekarang porosnya ada di tengah-tengah sini, porosnya. Ini porosnya. Berarti sekarang kita memiliki dua buah gaya yang masing-masing pasti memberikan torsi. Ya kan? Yang pertama adalah F1 di sini, yang kedua adalah F2 dengan poros yang ada di tengah sini. Nah, berarti kita lihat untuk torsi 1, kita hitung dulu nilainya. Torsi 1 berarti nilainya adalah F1 dikalikan D1. Ini sudah tegak lurus, tidak perlu kita uraikan. Maka nilainya sama dengan 100, kita kalikan D1. D1-nya adalah 4 meter. Berarti 100 kali 4, 400. Satuannya torsi itu satuan gaya adalah Newton, satuan jaraknya adalah atau satuan lengan gayanya adalah meter. Jadi satuan torsi itu 400 Newton meter. Sekarang kita lihat arahnya. Kalau di sini poros, gayanya ke bawah, dia akan berarah seperti ini arah putarannya. Berarti dia searah jarum jam. Berarti nilainya positif. Maka torsi 1 ini bernilai positif. Sekarang lihat torsi 2. Torsi 2 adalah torsi yang disebabkan oleh adanya gaya 2 ini. Ditarik ke bawah, porosnya sebelah kanan dia, maka dia pasti akan berputar seperti ini. Melawan atau berlawanan jarum jam karena porosnya di sebelah kanan. Tariknya ke bawah ya, bisa kamu bayangkan kalau punya batang, pegang bagian sini, kemudian yang bagian kirinya didorong ke bawah. Pasti batang ini akan berputar seperti ini kan? Dan dia berlawanan jarum jam, berarti nanti nilainya negatif. Berarti torsi 2 itu adalah F2 dikalikan D2. Nah, F2-nya di sini adalah 40, D2-nya adalah 3. Maka ini sama dengan 120 Newton meter ya. Perjanjiannya tadi kalau searah jarum jam itu positif, berlawanan negatif, maka tinggal kasih minus di sini ya. Maka sigma torsi totalnya, sigma torsi
yang ada di poros ini, kita misalkan porosnya adalah O, torsi di O tinggal kita jumlahkan aja. Jadi 400 ditambah dengan negatif 120 atau minus 120. Jawabannya 280 Newton meter dan dia positif. Artinya kalau positif, batang ini berputarnya ke arah searah jarum jam. Oke, sekarang kita coba soal yang ada di buku ini. Ada A, B, C. Kemudian batang ini memiliki massa berapa? Apakah ada batang AC massanya diabaikan? Oke, jadi gayanya adalah gaya yang ditunjukkan oleh gambar saja, dia tidak punya massa ya. Kita gambarkan dulu batangnya misalkan di sebelah kanan sini. Kemudian pada posisi A, dia diberi gaya yang arahnya sudah tegak lurus, F1. Nah, sudah tegak lurus berarti nggak perlu kita apa-apakan nih. F1 yang dia akan punya nilai 10 Newton. Ini posisi A. Kemudian kita lihat lagi di posisi B. Nah, posisi B ini gayanya miring nih ke sana. Ada gaya F2. Berapa nilai F2-nya? Di situ adalah 25 Newton. Kemudian sudut yang dibentuk dengan garis horizontal, sudutnya adalah 53 derajat. Ini adalah posisi B. Atau kita tulis B-nya di sebelah bawah saja. Kemudian C. C di sini dia ada gaya miring ke bawah sini. Nah, miring ke bawah sini gayanya adalah F3 yang nilainya 20 Newton. Nah, di sini adalah posisi C. Kemudian pertanyaannya adalah atau kita lihat dulu panjangnya. Panjang AC 50 cm, AB-nya 20. Berarti AB di sini 20 cm. Pasti BC-nya 30 cm ya, karena AC-nya 50 cm kan. Pertanyaannya, resultan momen gaya yang bekerja pada batang ketika diputar pada poros C. Oke, sekarang C yang jadi poros. Jadi porosnya ada di sini nih. Maka karena C jadi poros, gaya apapun yang nempel di poros itu tidak kita perhitungkan karena dia pasti nggak memberikan torsi. Ya, jadi kalau C-nya poros, kita kasih gaya kemanapun, misalkan kasih gaya ke sini, kasih gaya ke atas, dia tidak akan memberikan torsi. Yang berarti torsinya hanya diberikan oleh F2 dan F1 saja. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama. F2 itu gayanya masih miring, maka kita uraikan dia ke komponen-komponennya, yang ke atas sama yang ke kanan. Berarti ini sudutnya di sini. Berarti yang ke atas adalah F2 sin 53, yang ke kanan adalah F2 cos 53. Karena dia di samping sudut. Nah, untuk F2 cos 53, dia itu sejajar dengan poros. Kalau kita lanjutkan, dia nempel di poros. Artinya, dia tidak juga memberikan torsi. Jadi torsinya sekarang, untuk yang 25 Newton itu terwakili oleh F2 sin 53. Karena yang F2 cosnya tidak memberikan torsi. Alasannya, kalau kita perpanjang, dia nggak punya lengan tuh ke titik C atau ke poros C. Oke, berarti kasusnya sekarang jadi jauh lebih sederhana. Ini sama aja kayak kita punya panjang kayak gini. Yang pertama kita punya F1 di sini. F1. Nilainya adalah 10 Newton. Coba kita perhatikan. C-nya di sini porosnya. Jaraknya itu dari F1 ke titik C berarti dia 50 cm. Atau 0,5 meter. Torsinya searah, bukan torsinya, arah putarannya searah atau berlawanan jarum jam. Kalau porosnya di C, F1-nya ke sini. Berarti ke arah sini kan? Jadi dia berlawanan jarum jam. Berarti torsi 1 atau torsi yang diberikan oleh gaya 1 itu nanti nilainya negatif karena berlawanan jarum jam. Negatif 10 dikalikan 0,5. Berarti torsi satunya itu sama dengan negatif 5 ya. Negatif 5 Newton meter. Ini torsi 1 udah kita dapatkan. Sekarang kita lihat torsi yang kedua. Negatif ya. Torsi 2 itu torsi yang diberikan oleh F2 sin 53. Posisinya di mana? F2 sin 53 ada di sini. Nih, kita gambar ke sana. Nah, ini F2-nya kita langsung hitung. F2-nya 25 dikalikan sinus 53. Nilai sin 53 adalah 4/5 ya. Jadi sin 53 itu 4/5. Artinya gaya ini nilainya 25 dibagi 5, 20 berarti 20 Newton.
Kemudian dia sudah tegak lurus dan D-nya atau lengannya adalah 30 cm. Arah putarannya kemana? Kalau misalkan diberi gaya ke atas, porosnya di sini. Jadi dia berputar ke arah mana? Berputarnya dia akan searah jarum jam karena ditarik gaya ke atas, porosnya di sini. Maka kalau kita bayangkan batangnya nanti ketarik atas, dia akan berputar ke atas. Berarti dia putarannya seperti ini. Artinya dia putarannya searah jarum jam, maka dia positif. Jadi torsi 2 itu nilainya positif. Positif berapa? Gayanya 20 Newton, kemudian lengannya adalah 0,3 atau 30 cm. Berarti torsi 2-nya adalah 6 Newton meter ya. Positif artinya dia membuat batang berputar searah jarum jam. Negatif membuat batang berputar berlawanan jarum jam. Berarti sigma total atau sigma torsi total di titik C, kalau kita jadikan C sebagai poros, nilainya sama dengan torsi 1 minus 5 ditambah dengan torsi 2-nya adalah positif 6. Jadi minus 5 ditambah 6. 1 Newton meter. Ini torsi total. Positif atau negatif? Positif. Berarti artinya nanti torsi totalnya akan membuat batang berputar searah jarum jam. Oke, yang kedua setelah torsi atau momen gaya itu kita sebut sebagai momen inersia. Nah, kalau momen gaya tadi adalah besaran vektor, momen inersia itu besaran skalar. Jadi biasanya disimbolkan dengan huruf I. Ya. Momen inersia itu mirip dengan massa pada gerak linier. Jadi kalau massa M itu menunjukkan seberapa susah benda itu untuk digerakkan, digeser misalkan. Jadi misalkan nih kita punya kecil kan, pasti masanya kecil sebagai contoh ini. Kemudian yang satu lagi besar, pasti M-nya juga gede di sini. Ini M-nya besar. Nah, yang kecil ini didorong dengan gaya F misalkan, yang besar didorong dengan gaya F yang sama. Maka mana yang lebih mudah untuk didorong? Tentunya yang kecil kan? Nah, M di sini menunjukkan inersia atau kelembaman. Nah, kemudian kalau misalkan momen inersia itu sifatnya sama dengan M tapi menunjukkan yang rotasi. Jadi momen inersia itu besaran yang menunjukkan seberapa susah atau seberapa mudah benda itu diputar. Kalau massa menunjukkan seberapa susah atau seberapa mudah benda itu digerakkan translasi. Jadi seperti itu untuk definisi sederhananya. Oke, kita hapus dulu yang ini. Nah, sekarang momen inersia itu apa? Kalau kita lihat definisinya, momen inersia atau I, definisinya itu adalah menggunakan integral ya. Integral R kuadrat dm. Nah, tapi kita nggak perlu menggunakan integral seperti ini. Kita akan pakai persamaan-persamaan yang memang sudah biasanya di buku-buku disediakan. Ya, kita buat beberapa. Yang pertama ini. Pertama itu momen inersia untuk benda titik. Nah, benda titik itu artinya benda yang tidak punya dimensi. Jadi benda titik, misalkan kita punya suatu benda di sini, titik masanya M. Kemudian benda ini akan kita putar pada sebuah poros, porosnya misalkan di sini. Nah, ini poros. Jaraknya benda titik itu ke poros adalah R misalkan. Maka dia akan diputar ke sini. Nah, diputar, dia akan berputar. Maka untuk benda titik ini, dia akan memiliki momen inersia atau I, nilainya adalah masanya dikalikan jaraknya benda titik itu ke poros putarannya. Dia akan diputar di sini. Poros putarannya adalah R kuadrat. Ini adalah momen inersia untuk benda titik. Kemudian benda kedua yang sering akan kita pakai itu adalah momen inersia untuk silinder pejal. Jadi bentuknya silinder pejal. Pejal itu artinya dia ada isinya. Nah, aplikasinya biasanya silinder pejal itu nanti akan ada di katrol. Gambarnya gimana? Gambarnya misalkan kita punya silinder yang pejal, tentunya dia punya isi. Kemudian silinder ini diputar, kita akan hitung bagian yang momen inersia di pusat masanya aja. Jadi ini ada isinya, kemudian poros putarannya di sini. Nah, di tengah ya. Kemudian si silinder ini dia punya jari-jari misalkan R. Nah, di sini dia jari-jarinya adalah R. Boleh pakai R kecil, boleh pakai R besar. Dia diputar di pusat masanya di sini. Nah, maka untuk silinder yang seperti ini, anggaplah masanya M.
dia memiliki momen inersia nilainya sama dengan 1/2 atau setengah m r kuadrat. Ini adalah momen inersia silinder pejal kalau kita putar dia di pusat masanya atau di titik beratnya. Oke, kita lanjutkan. Misalkan yang ketiga yang akan sering dipakai lagi adalah momen inersia pada batang. Jadi I pada batang pejal. Nah, I pada batang pejal itu seperti ini. Misalkan kita punya sebuah batang seperti ini. Batang ini memiliki panjang, misalkan panjangnya adalah L. Dari ujung sini sampai ujung sana panjangnya L dan masanya M ya. Kita punya dua posisi di sini ya. Sebenarnya kita bisa letakkan dimanapun, tapi untuk batang ini kita ambil dua posisi. Yang pertama adalah posisi di pusat masanya di tengah. Nah, dia putar di sini. Ini sering disebut sebagai momen inersia pusat massa. Kalau batang itu diputar di pusat masanya atau di tengah sini, maka dia punya momen inersia yang nilainya 1/12 mL kuadrat. Nah, ini kalau dia putarnya di mana? Di pusat masanya di sini. Maka kalau diputar di sini dia punya momen inersia ini. Nah, sebaliknya kalau kita putarnya nggak di pusat massa tapi di ujung ya, misalkan di ujung kiri boleh, di ujung kanan boleh. Kita mutar batang tuh di sini. Maka momen inersianya bukan lagi 1/12. Momen inersia kalau diputar di ujung itu berubah menjadi 1/3 mL kuadrat ya. Jadi kita punya momen inersia 1/3 mL kuadrat kalau diputar di ujung dan 1/12 mL kuadrat untuk batang kalau diputar di pusat massa atau di tengah. Oke, satu lagi yang sering dipakai adalah bola pejal ya. Sebenarnya momen inersia itu setiap benda pun bisa dicari ya dengan menggunakan persamaan integral R kuadrat dmi nu. Tapi kita mencari yang sering dipakai dulu. Jadi I pada bola pejal. Nah, maksudnya bola pejal itu bola yang ada isinya. Jadi tidak bolong tengahnya ya. Ini bola pejal seperti ini. Nah, kita akan mencari yang di pusat massa saja. Jadi momen inersia kalau bola pejal itu kita putar di pusat massa. Anggaplah bola ini memiliki jari-jari yang nilainya R. Jadi jari-jari bolanya adalah R kecil boleh, R besar boleh. Saya pakai R kecil aja. Maka bola pejal ini akan memiliki momen inersia yang nilainya 2/5 mR kuadrat. Ya, paham ya? Jadi M itu adalah massa bolanya, kemudian R itu adalah jari-jari bola pejalnya. Oke, ini salah satu contoh aplikasinya ya. Kita lihat nih. Bola A dan bola B yang masing-masing bermassa 1 kg dan 2 kg dihubungkan dengan tongkat tak bermassa. Oke, ini tongkatnya batang, tapi dianggap tidak bermassa. Berarti kalau dianggap tidak bermassa, artinya batang tersebut tidak memberikan momen inersia. Itu yang pertama ya. Yang kedua, soal ini bilang dia bola A dan bola B, tapi kita tidak diberitahu jari-jarinya. Maka kita bisa anggap A dan B itu seperti bukan bola, tetapi dia benda titik ya. Karena kalau bola itu harus ada dimensinya. Jadi di sini bukan bola, lebih tepatnya adalah benda titik. Nah, sekarang jika batang diputar terhadap sumbu P, di mana sumbunya berjarak 2 meter dari kanan A, bola A, maka besar momen inersia sistem. Nah, ini langsung nih kita hitung momen inersia sistem ini. Ya, caranya mudah aja. Berarti kalau dia benda titik, dia nanti akan punya momen inersia I, itu nilainya M R kuadrat kan. Nih, benda titik itu M R kuadrat. R-nya itu jaraknya massa ke poros putaran. M-nya adalah massa bolanya. Nah, kita punya dua bola, A dan B. Momen inersia ini besaran skalar tadi. Sudah kita sebutkan di awal kan. Momen inersia itu besaran skalar. Nggak ada negatif, nggak ada positif, karena dia nggak ada arah. Ya, jadi tadi kalau torsi atau momen gaya kan besaran vektor. Dia punya arah tuh. Kalau searah kita kalau putarannya searah kita sepakati positif, kalau putarannya berlawanan negatif. Nah, kalau momen inersia itu besaran skalar, jadi tinggal dijumlah. Maka kalau dia bilang momen inersia sistem, jadi I sistem, itu ya tinggal kita jumlahkan aja antara I1 dan bukan I1, IA ditambah dengan IB ya. IA berapa nilainya IA? IA berarti momen inersia benda A. M-nya 1 kg,
dikalikan jaraknya A ke poros putaran itu 2 meter. Jadi 1 dikalikan MR kuadrat, 2 kuadrat. 1 kali 4. 4 ya. Satuannya momen inersia itu dalam SI kilogram meter kuadrat. Ini adalah momen inersia untuk benda A. Lalu bagaimana dengan IB? IB berarti MB dikalikan RB kuadrat. Masa B-nya adalah 2 kg. Dikalikan R-nya, jaraknya B ke poros, yaitu 3. Jadi dikalikan 3 pangkat 2 ya. Sama dengan 2 dikalikan 3 kuadrat. Berarti 9 kali 2, 18 kg meter kuadrat. Berarti I sistem tinggal kita jumlah, yaitu IA ditambah dengan IB. 4 ditambah 18, maka jawabannya adalah 22 kg meter kuadrat. Itu ya. Oke ya, udah ya. Sekarang kita lihat di sini. Dari 4 gaya ini ada nggak gaya yang tidak menimbulkan torsi? Oke, ada FC dan FD. Kita lihat yang FC dulu. Ya, FC itu punya lengan nggak? Gayanya ke kanan. Kemudian jaraknya dia ke poros tuh ini. Ada lengannya nggak? Ada lengannya. Ini ada D yang miliknya C ya. Jadi FC itu memberikan torsi. Tapi kalau FD kita tarik gaya dari D ke poros, ternyata dia sejajar dengan poros. Berarti FD itu tidak memiliki lengan. Artinya FD ini tidak memberikan torsi. Maka kita tidak perlu perhitungkan yang untuk FD-nya. Berarti kalau misalkan kita akan menghitung resultan momen gaya terhadap pusat lingkaran, misalkan aja nih pusat lingkarannya kita beri nama O ya. Berarti sigma torsi di O itu akan sama dengan torsi A ditambah dengan torsi B ditambah dengan torsi C saja, yang D nggak perlu kita hitung ya. Kemudian kita mulai dari yang torsi A. Torsi A adalah ini, jaraknya tidak lain adalah jari-jarinya. Sudah tegak lurus. Memutar bola ini atau memutar lingkaran ini searah atau berlawanan jarum jam. A itu searah jarum jam, berarti arahnya ke sini, berarti dia positif. Jadi torsi A positif. Nilainya berapa torsi A itu? Sama dengan 10 kali 2 positif. Kemudian torsi B. Torsi B itu di sini nih. Gayanya ke bawah sana, porosnya di sebelah kanan sini. Dia akan memutar lingkaran ini searah atau berlawanan jarum jam? Berlawanan jarum jam, jadi arahnya ke arah sini. Berarti dia negatif, maka torsi B-nya nilainya minus. Minus berapa? Minus 5 dikalikan 2. Kemudian bagaimana dengan torsi C? Gayanya ke kanan, porosnya di sini. Maka dia akan memutar lingkaran ini searah atau berlawanan jarum jam? Searah kan? Karena kan kalau ditarik seperti ini lingkarannya akan memutar seperti ini kan? Nah, berarti dia searah jarum jam sama dengan yang ini. Dia juga positif. Berarti untuk yang torsi C plus gayanya adalah 20, lengannya tentu saja sama dengan jari-jarinya kan, 2 meter, 20 kali 2. Udah tinggal kita hitung. 10 kali 2 itu 20, minus 5 kali 2 itu 10, plus 20 kali 2 itu 40. Jadi totalnya berapa? 20 kurang 10 tambah 40, 50 Newton meter. Nah, karena jawabannya positif, berarti nanti lingkaran ini akan berputar searah jarum jam. Oke, yang nomor 3 itu adalah hukum Newton tentang rotasi. Nah, kita sudah masuk ke bagian ketiga nih, hukum Newton untuk kasus rotasi. Nah, kalau misalkan kita ingat lagi, hukum Newton untuk translasi, untuk kasus translasi kita akan memiliki persamaan apa? Sigma F itu sama dengan M kali A. Nah, untuk kasus rotasi itu kita tinggal menyesuaikan aja. Pada kasus rotasi, di sini penyebab benda berotasi berarti torsi. Sigma torsi sama dengan M. Kalau translasi itu linear, penyebab inersianya adalah massa. Kalau rotasi berarti penyebabnya adalah momen inersia. I dikalikan A di sini adalah percepatan translasi. Kalau rotasi berarti percepatan rotasi. Kita singkat atau kita sebut menjadi alfa ya, kita ubah jadi alfa. Nah, hubungannya nih, hubungan besaran translasi dan rotasi nanti akan sering kita pakai. Yang pertama ini ya, A sama alfa dulu yang udah kelihatan. Jadi A itu nilainya sama dengan alfa dikalikan dengan R. R-nya adalah jari-jari rotasinya.
Nah, nanti kalau kita berurusan dengan kecepatan V, itu nilainya sama dengan pada gerak rotasi sama kayak gerak melingkar itu punya omega. Omega itu kecepatan rotasi dikalikan dengan R. Pada gerak translasi kita punya jarak linear S. Itu hubungannya dengan gerak rotasi apa? S itu sama dengan theta dikalikan R. Oke, lalu bagaimana cara menggunakannya? Oke, kita sebelum ke contoh soal latihan yang ada di buku, coba lihat ini dulu ya. Jadi misalkan kita punya kasus seperti ini. Kita punya katrol misalkan, katrol, kemudian katrol ini diikat sama tali dan dia bisa menggelundung seperti ini, kayak yoyo gitu ya. Jadi dia kayak yoyo. Dan ini diikat kayak gini. Kemudian ini katrol. Katrol itu bentuknya adalah silinder pejal ya. Jadi dia itu silinder pejal. Maka nanti katrol itu punya momen inersia yang nilainya mr setengah mr kuadrat. Ya, anggaplah katrol ini punya massa M yang nilainya misalkan 2 kg biar mudah ya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah percepatan katrol turun? Nanti kita akan mencari A-nya berapa. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapakah nilai tegangan talinya misalkan T-nya berapa. Kemudian jika katrol itu memiliki jari-jari 10 cm contohlah 10 cm, berapakah nilai percepatan sudutnya? Nah, dari soal ini kita bisa belajar 3 hal ini. Yang pertama harus kita lakukan adalah menggambar gaya-gaya atau diagram gaya yang bekerja pada katrol tersebut. Yang pertama, dia punya massa, pasti dia punya berat. Jadi di sini dia punya W sama dengan massa kali gravitasi ya. Kita gunakan G-nya 10 aja ya biar gampang ya. Kemudian ini ada tegangan tali, ada tali, maka dia muncul tegangan tali T ke arah atas. Oke. Dan di sini gayanya cuma 2 itu. Cuma 2 gaya. Tetapi perhatikan geraknya. Katrol ini nanti dia akan berputar ke sini ya, arah putarannya pasti ke sini dengan percepatan sudut yang kita sebut alfa. Tapi selain itu dia pasti juga bergerak turun dengan percepatan yang namanya A. Artinya pada katrol ini terjadi 2 gerakan, yaitu gerak translasi, yaitu katrolnya turun, dan gerak rotasi, yaitu katrolnya berputar. Lalu bagaimana persamaan untuk gerak translasi? Ya kita gunakan persamaan hukum Newton untuk translasi. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F-nya apa? Translasinya percepatannya turun ke bawah. Berarti sigma F-nya adalah gaya yang turun dikurangi gaya yang naik. Berarti W minus T sama dengan M kali A. Gaya yang turun dikurangi gaya yang naik kan? W-nya adalah M kali G dikurang tegangan talinya T sama dengan M kali A. Masukkan sekalian aja angkanya kita masukkan. M-nya 2 kg. Jadi M kali G 20 dikurang T sama dengan 2A. Oke, belum selesai kita sebut jadi persamaan pertama. Kemudian pindah ke gerak rotasi. Gerak rotasi itu sigma torsi sama dengan I kali alfa. Coba kita perhatikan katrolnya. Katrol, poros rotasinya di sini. Kemudian gaya yang bekerja, ada gaya T di sini. Masih ingat soal yang lingkaran tadi? Ada gaya T dan ada gaya W. Dari gaya T dan W ini siapa yang memberikan torsi? T kan, hanya T yang memberikan torsi. Kenapa? Karena W ada di poros rotasi di sini. Berarti W-nya tidak memberikan torsi. Maka torsinya hanya diberikan oleh T. Gayanya adalah T dikalikan jaraknya dia ke poros. Tidak lain adalah jari-jarinya kan. Jadi T dikalikan R, jari-jarinya sama dengan momen inersia katrol. 1/2 M R kuadrat dikalikan alfa. Nah, alfanya kita ganti pakai ini. Alfa itu atau A itu adalah alfa kali R. Berarti alfa sama dengan A per R kan. Jadi alfanya kita ganti A per R. Udah, maka R-nya ini boleh dicoret, yang ini boleh dicoret juga. Jadi kita dapatkan nilai T-nya sama dengan 1/2 dikalikan M-nya 2 dikalikan A. Coret habis. Jadi kita dapat T sama dengan A. Ini persamaan
2. Nah, selanjutnya tinggal disubstitusi. Punya persamaan 1, punya persamaan 2 ini. Kita masukkan substitusinya. Jadi, T-nya kita ganti A. Jadi persamaan 1 menjadi 20, pindah sini. 20 dikurang A itu sama dengan 2A. Berarti 20 sama dengan A-nya pindah 3A. Berarti A-nya sama dengan 20 per 3 meter per second kuadrat ya. Kita dapat nilai A-nya nih. Kemudian, bagaimana cara mencari T? Pertanyaan kedua, T itu sama dengan A. Ya sudah, berarti T-nya juga sama. Nilainya sama dengan berapa? Nilai T-nya itu sama dengan 20 per 3, tapi satuannya Newton ya. T sama dengan A itu hanya berlaku untuk soal ini atau kasus ini ya. Kasus yang lain, nanti mungkin T-nya berupa persamaan yang lain gitu. Jadi di sini kita dapat A-nya ketemu 20 per 3, T-nya ketemu juga 20 per 3. Lalu bagaimana cara cari alfa? Ya kita tinggal pakai persamaan alfa sama dengan ini, A per R. A-nya adalah 20 per 3 dibagi R-nya 10 cm itu 0,1 atau 1 per 10 ya. Jadi alfanya 20 per 3 dibagi 1 per 10. Jadinya 200 per 3. Satuannya adalah radian. Alfa itu satuannya radian per sekon kuadrat. Nah, kita dapat nilai alfanya. Oke, ini aplikasi lagi dari hukum kedua Newton untuk rotasi ya. Jadi ada katrol. Kalau tadi katrolnya itu sendirian, sekarang ada katrol, ada massa A, ada massa B. Oke, kita gambar dulu gini. Jadi supaya lebih jelas gambarnya, kita gambar dulu katrolnya di sini. Kemudian dia terhubung sama apa? Massa A di sini. Kemudian ada lagi terhubung lagi dengan massa B. Nah, letaknya di sini di bawah sini massa B. Oke, nah yang perlu jadi perhatian atau dijadikan catatan seperti ini. IP, kita gambar katrolnya diikat sini. Oke, kita tulis dulu datanya. Katrol pejal, masanya 4 kg. Jadi kita punya MK, yaitu massa katrol yang nilainya 4 kg. Kemudian digantungi beban A dan beban B seperti gambar. Jika besar tegangan tali A dan tali B berturut-turut 25 dan 30. Oke, jadi di sini MA sama MB-nya nggak diketahui, tapi kita tahu TA sama TB. Nah, kalau kira-kira melihat gambar ini ya, kita acuannya dari gambar dulu. Misalkan seandainya nanti terbalik pun nggak masalah. Kalau dari gambar ini, itu kan seperti katrolnya kan nanti bergeraknya kemana? Ke arah sini ya, pasti ya. Kalau melihat gambarnya. Jadi kita asumsikan B-nya lebih berat daripada A. Massa B-nya lebih gede. Berarti katrolnya muter ke arah jarum jam, searah jarum jam. Oke, sudah. Nah, kalau pergerakan katrolnya itu dihitung, maka tegangan tali yang ada di A dan tegangan tali yang ada di B itu sudah berbeda sekarang. Kalau waktu belajar hukum Newton translasi, itu katrolnya dianggap diam. Jadi talinya hanya lewat saja tuh. Sekarang katrolnya sudah dihitung ikut berputar, berarti tegangan tali yang di A sama di B itu berbeda. Maka kita bisa menggambarkan seperti ini. Pada A itu ada berat A, WA. Pada B di sini ada berat B, WB. Pada A itu ada tegangan tali A, TA. Pada B di sini juga ada tegangan tali TB. Tapi jangan lupa, pada katrol itu juga ada tegangan talinya ya. Karena tegangan tali itu berlawanan, berhadapan-hadapan. Jadi di katrol sini, ini juga akan muncul tegangan tali yang nilainya juga TA. Di katrol sisi sini, itu juga akan muncul TB. Nah, maka gambar diagram gayanya kalau lengkap itu seperti ini. Nah, berikutnya, A itu akan bergerak naik dengan percepatan A kecil. B-nya akan bergerak turun dengan percepatan A kecil. Katrolnya akan berputar dengan percepatan sudut alfa. Nah, di sini berarti kita punya berapa gerakan? 2 gerakan juga, yaitu translasi dan rotasi. Ya, caranya sama dengan soal sebelumnya kan tadi. Kita cek dulu yang translasi dulu yang mudah. Jadi untuk gerak translasi apa yang bisa kita dapatkan? Ada 2. Yang A dulu. Kita dapat apa untuk A? Sigma F itu sama dengan MA kali A.
A itu geraknya ke atas. Berarti di sini TA minus WA karena A-nya bergerak ke atas. Sama dengan MA dikalikan A. TA-nya kita tahu dari data soal, TA-nya 25 Newton. Jadi 25 isikan aja sekalian, dikurang WA. WA itu berarti apa? WA itu sama dengan MA kali gravitasi. WB itu adalah MB dikali gravitasi, ya. MA sama MB-nya belum tahu, mau dicari ya udah tulis saja. Berarti di sini MA dikali gravitasinya 10 atau kita balik penulisannya 10 MA sama dengan MA dikalikan A-nya juga belum tahu. Buat persamaan 1. Oke, kita buat hal yang sama untuk benda B. Jadi kalau kita lihat benda B, geraknya ke bawah. Berarti sigma F sama dengan MB dikalikan A. Geraknya ke bawah berarti WB minus TB. Minus TB sama dengan MB dikalikan A. Nah, WB-nya berapa? WB-nya MB dikalikan gravitasi. Ya, maka kita tulis 10 MB dikurang TB-nya berapa? TB-nya ada di soal 30 Newton. Minus 30 sama dengan MB kali A. Oh, maaf, kali A kecil ya. Ini persamaan 2. Kita belum dapat apa-apa lagi dari sini. Lalu kita lihat bagaimana dengan gerakan rotasinya. Oke, kita cek di sini yang untuk rotasi. Nah, untuk rotasinya, perhatikan, kita memiliki persamaan sigma torsi itu sama dengan I dikali alfa. Lihat sigma torsinya, ada lingkaran, ada katrol, kita anggap dua dimensinya sebagai lingkaran. Ada TB, ada TA pada katrol tersebut ya. Ada TB di sini, ada TA. TA dan TB masing-masing memberikan torsi atau ada yang tidak memberikan torsi. Iya, semuanya memberikan torsi baik TB maupun TA. Maka kalau kita perhatikan TB ke arah bawah akan memutar katrol searah jarum jam. TA ke arah bawah akan memutar katrol berlawanan jarum jam ya. Jadi yang TA itu negatif, yang TB itu positif. Berarti sigma torsinya bisa langsung kita ubah aja kayak gini. Sigma torsi di sini berarti yang TB tadi positif dikurangi yang TA negatif jadiin 1. Kenapa? Karena jaraknya sama-sama R kan ke poros ini kan. Ini R, ini juga R. Berarti TB minus TA dikalikan R sama dengan momen inersia katrol pejal. Itu silinder pejal. 1/2 M katrol dikalikan R kuadrat. Alfanya kita ganti A per R. Berarti R-nya boleh dicoret. 1. Kanan kiri boleh dicoret. Nah, masukkan TB min TA. TB-nya 30, TA-nya 25. 30 minus 25 itu sama dengan 5. Sama dengan setengah. Dikalikan massa katrolnya ada di soal. 4 kg. Dikalikan A. Nah, dari sini kita dapat nilai A kan. Ini coret, coret. Jadinya 2. Jadi A-nya itu sama dengan 5/2 meter per second kuadrat. Nah, sudah dapat nilai A. Kalau udah ketemu A, ya pasti nilai MA sama MB pasti ketemu. Ya, kita cari dulu yang A ini, yang MA. Persamaan 1 berarti menjadi 25 dikurang 10 MA sama dengan 10 MA pakai indeks ya. MA ini sama dengan MA dikalikan 5/2. Ya kan? Jadi 25 itu sama dengan 5/2 itu kan 2,5. 2,5 MA, 10-nya pindah ke kanan. Jadi 2,5 ditambah 10. Jadi 12,5. Maka MA-nya pasti 25 dibagi 12,5. Pas ya, MA-nya 2 kg. Oke, kemudian bagaimana cara mencari MB? Ya sama aja. Cara mencari MB kita buat di sini persamaan 2. Jadinya apa? MB itu berarti 10 MB. Berarti 10 MB minus 30 sama dengan 5/2 MB. Atau ini, bentar kita pindah dulu ke sini aja.
di bawahnya aja biar tidak mepet ya. Nomor 2 itu 10 MB minus 30 sama dengan MB dikali A berarti 2,5 MB. Pindah ke kanan jadi 30. Pindah ke kiri 10 MB dikurangi 2,5 7,5 ya. Ini pindah ke kanan 30, 2,5-nya pindah ke kiri jadi minus 2,5. Jadi 10 dikurang 2,5 7,5. Berarti kita dapat nilai MB-nya adalah 30 dibagi 7,5 yang berarti jawabannya adalah 4 ya. Jadi MB-nya kita dapatkan 4 kg. MA-nya tadi 2 kg, MB-nya 4 kg. Ya udah, jawabannya pasti yang C kan? Jadi sekarang lanjut ke yang nomor tadi 1, 2, 3, 4 ya berarti ya. 4 itu adalah energi kinetik rotasi. Nah, kita harus bisa membedakan dulu nih energi kinetik untuk yang bagian rotasi ini. Misalkan seperti ini. Ya, misalkan kita punya bola atau punya silinder bebas. Yang pertama kayak gini kasusnya. Ini silinder itu cuma geser aja ke kanan. Jadi dia itu cuma geser ke kanan dengan kecepatan V. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita sebut silinder ini melakukan gerakan yang namanya gerak translasi saja. Berarti silinder ini punya energi kinetik atau bola ini punya energi kinetik nilainya setengah mv kuadrat. Ini adalah energi kinetik translasinya bola tersebut. Kasus kedua, ada silinder atau ada bola ya bebas. Kemudian bola ini hanya ngapain? Dia hanya berputar aja di tempat, tidak bergeser ya. Dia hanya berputar aja di sini dengan kecepatan sudut omega. Artinya silinder ini atau bola ini bergerak rotasi murni. Jadi dia cuma berputar saja tanpa bergeser. Nah, maka dia akan punya energi kinetik yang kita sebut sebagai energi kinetik rotasi. Energi kinetik R gitu. Nilainya berapa? Setengah dikalikan masanya kita ganti dengan momen inersianya atau I dikalikan omega kuadrat. Nah, persamaan ini adalah persamaan energi kinetik rotasi. Oke, sekarang yang ketiga kasusnya. Ada bola atau silinder, dia bergerak ke kanan seperti ban mobil atau ban motor dengan kecepatan V, tapi dia juga ikut berputar dengan kecepatan sudut omega. Maka gerakannya di sini adalah dia bergerak translasi sekaligus dia bergerak rotasi. Ada dua gerakan, translasi dan rotasi ya. Maka energi kinetiknya kita jumlahkan, EK-nya adalah EK total, yaitu energi kinetik translasi setengah mv kuadrat plus energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat. Seperti itu. Jadi di sini karena geraknya translasi dan rotasi, EK-nya kita jumlahkan. EK translasi ditambah dengan EK rotasi. Nah, itu ada 3 jenis energi kinetik. Oke, demikian video pembahasan dari materi dinamika rotasi atau gerak rotasi. Jadi paling tidak video tadi bisa membantu teman-teman dalam mempelajari konsep maupun beberapa soal latihan yang sudah diberikan dalam video tadi, sehingga materi atau bekal teman-teman saya rasa cukup ya untuk memahami materi dinamika rotasi, karena dari buku ini materinya sangat sedikit dan cukup minim ya. Oke, demikian videonya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pembahasan soal asesmen dan soal-soal latihan dasar yang ada di bab 3 ini. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.